Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Puji, musik, konsisten, semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus memberi kuasa. Apa temanya? Roh Kudus memberi kuasa. Jadi Roh Kudus itu yang memberi kuasa. Memberi kuasa kepada siapa, saudara? Kepada siapa? Kepada kita semua, betul. Kepada kita semua yang percaya. Kepada kita semua yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Nah, kuasa seperti apa yang Roh Kudus berikan? Nah, itu menjadi pemikiran kita atau perenungan kita. Kuasanya itu seperti apa? Sebesar apa yang diberikan kepada kita? Nah, bagaimana Roh Kudus memberi kuasa? Dua pertanyaan itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, kalau saudara baca kisah para rasul, ya, kenapa disebut kisah para rasul atau kisah rasul-rasul? Karena mengisahkan bagaimana rasul yang diberi kuasa itu melayani. Ada teolog yang mengatakan sebenarnya bukan kisah para rasul, tetapi kisah Roh Kudus yang bermanifestasi di dalam rasul-rasul. Dikatakan begini, kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang terkenal, bahkan ayat emas, ayat kunci dari kitab kisah para rasul. Ya, kalau kita belajar teologi, setiap kitab itu ada kata kuncinya, ada ayat kuncinya. Kisah para rasul ini adalah ayat kunci dari kisah para rasul. Tetapi kamu, ini perkataan Yesus kepada muridnya sebelum dia naik ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu kita akan terima kalau apa syaratnya? Perhatikan itu. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kata dan itu menyambung kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Jadi menerima kuasa dan menjadi saksi tidak bisa dipisahkan. Amin, saudara. Karena tujuan kuasa diberikan supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif. Menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena bumi bulat, dia nggak punya ujungnya. Ya, kalau kotak nih ujungnya nih, pancik nih. Tapi karena bulat tidak ada ujungnya. Ujungnya di mana? Di mana kita berdiri, nah itu ujung. Kita makhluk bergerak, mobile. Sehingga dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Bilang kiri kanan, kamu harus jadi saksi. Nggak usah malu-malu, saudara. Kamu harus jadi saksi. Karena Roh Kudus dicurahkan, tujuannya supaya kita menjadi saksi Kristus. Sampai ke ujung bumi. Ujung kulon juga, iya. Sama-sama ujung, saudara ya. Nah, bagaimana Roh Kudus, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja? Ini, kalau pertanyaan bagaimana, itu teknikal. Supaya kita bisa tahu kuasa yang diberikannya itu luar biasa. Roh Kudus itu dijanjikan Kristus sebagai penolong atau penghibur yang nantinya akan tinggal di dalam diri orang percaya. Kalau saudara perhatikan amanat agung di Matius pasal 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadikan murid itu menjadi perintah utama. Matius sate. Ada kata sate itu berarti kalimat utama. Jadikan semua bangsa muridku. Kemudian apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti tadi pagi ada yang dibaptis. Nah, itu salah satu bagian dari amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan murid itu pergi, jadikan murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka. Namanya murid mesti diajar. Yang ngajar itu sesungguhnya adalah Yesus. Yesus itu guru atau rabi. Guru atau rabi itu sama. Makanya dia lebih banyak mengajar sebagai teacher, guru yang dihormati. Saudara jangan berpikir Yesus itu nggak belajar. Kalau orang Yahudi untuk bisa jadi guru itu mesti lulus sekolah rabi, baru bisa ngajar. Kalau nggak bisa. Nah, Yesus ngajar, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan
kepadamu. Nah, kalimat selanjutnya, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau senantiasa, artinya selalu, enggak Senin, Selasa doang. Kan senantiasa. Iya, bukan Senin, Selasa. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, setiap detik, setiap saat. Itu penyertaan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus sudah ngomong sebelumnya kepada para murid di Yohanes 14 ayat 16. 14-16. Yesus bilang begini, aku akan minta kepada Bapa. Jadi yang berdoa minta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan siapa? Yesus. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang kapiten, seorang penolong yang lain. Nah, ada kata penolong yang lain. Bukankah Yesus penolong? Betul. Yesus itu diutus sebagai penolong. Makanya kalau kita baca Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, itu ada sekilas, mungkin bisa ditampilkan, Kisah 10 ayat 38, itu ada penjelasan apa yang Yesus lakukan. Sebagai guru, sebagai rabi, sebagai nabi. Dikatakan Kisah 10 ayat 38, yaitu Yesus, tentang Yesus. Jadi cerita tentang Yesus. Yaitu tentang Yesus ayat 38, dari Nazaret. Yesus dari mana? Kampung Karet. Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia? Mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi urapan yang Yesus dapat itu dengan urapan Roh Kudus dan kuat kuasa. Makanya Roh Kudus dan kuat kuasa itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Karena kuasa itu berasal dari Roh Kudus yang diam dalam dirinya. Kemudian dikatakan apa? Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling. Sambil apa? Sambil apa? Berbuat baik. Menolong orang. Nah, kalau suruh baca, kata berbuat baik itu, dari kata Yunaninya, euergeto. Euergeton. Itu dari kata euergeto. Eu itu baik. Makanya ada euangelion. Eu baik, angelion, kabar. Kabar baik. Euergeto. Itu RGTO itu dari kata ergon. Ergon itu aktivitas, bisnis, doing something. Baik, yang memberkati orang. Nah, itu yang Yesus lakukan. Jadi orang yang diurapi, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dibaptis Roh Kudus, orang ada Roh Kudusnya di dalam dirinya, karena kita baik Roh Kudus tinggal, pasti dia berbuat baik. Karena orang yang diurapi, nggak mungkin jahat. Ada kok Pak pendeta jahat, jangan-jangan bukan urapan Roh Kudus. Urapan kuda. Makanya dia tendang sana, tendang sini. Karena jelas, sambil berbuat baik. Jadi berbuat baik itu natural. Ada orang sakit ditolong. Ada orang susah dibantu. Jangan diketawain. Nah itu tuh. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Makanya secara letterlek, bahasa Belanda tuh, letterlek, apa yang dimaksud dengan urapan Roh Kudus? Yang dimaksud dengan urapan adalah Allah beserta kita. Amin, saudara sekalian. Makanya letterlek yang dimaksud urapan Roh Kudus, Allah beserta. Makanya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Kita kembali ke laptop, kembali ke tempat tadi ya. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus itu dijanjikan untuk menyertai kita. Dia sebagai penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama kita hidup di bumi ini 70-80 tahun, itu Roh Kudus akan terus tinggal dalam diri kita sampai kita menutup mata. Setelah itu kita di langit baru, bumi baru. Tidak ada lagi Roh Kudus dalam diri kita. Karena apa? Kita sudah satu chemistry. Kita akan melayani dia selama-lamanya. Makanya kita sangat butuh Roh Kudus. Amin, saudara sekalian. Di luar aku, Yesus bilang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan ketika kita khotbah sebagai pendeta, kita butuh urapan, butuh kuasa Roh Kudus. Ketika kita bekerja pun kita butuh urapan Roh Kudus. Jangan selalu berpikir, dagang mah nggak butuh urapan, pendeta tuh yang khotbah. Salah. Saya sudah tahu itu, saudara. Ketika saya kerja, saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya. Makanya meskipun saya mungkin secara akademik nggak setinggi mereka, yang MBA, karena saya cuma S1. Tapi kalau ada urapan, beda. Bahasa Inggris saya, bahasa Inggris Tanah Abang. Can you speak English? Oh, saya tahu jalan batu tulis. Jadi batu tulis tuh. What? Tanah Abang, ya orang abang-abangan. Abang becak, what? Waktu boleh bilang what? Oh, saya pasti kuat. Wah. Nah, itu bahasa Inggris saya tuh. How much? Boleh nanya, how much? Kok Bapak tahu nama saya Ahmad?
let's go. Nggak mau masa dikasih jigo, yang minimal, goceng. You stupid. Memang jalan Batu Tulis itu sempit Tuhan, ya. You are crazy. Oh benar Tuhan, saya Ahmad dari Bekasi, ya. Stres. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Tetapi ketika diurapi, walaupun bahasa Inggrisnya belepetan, yang penting mereka ngerti, betul nggak? Nah itu, makanya saudara yang muda-muda kerja butuh urapan Roh Kudus, makanya doa, amin. Begitu saudara. Jangan saudara berpikir ketika di mimbar kita butuh urapan. Kita kerja, kita dagang. Kalau diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dahsyat, amin saudara. Coba aja kalau saudara dagang, ditawar, saudara nggak ngamuk. Ada orang ditawar langsung cemberut. Apalagi kalau yang nawar wanita. Aduh, istri saya kadang-kadang saya suka marahin. Sebab kalau nawar, sampai saya sendiri malu. Tapi ya namanya wanita gatel kalau nggak nawar. Tapi kalau orang dagang diurapi, nggak marah. Orang beri ikan asin. Berapa nih ikan asin? 750.000, 750 perak, 3 biji. Ditawar sama istri saya, gopek deh. Ya. Zaman itu tuh waktu itu ya. Karena saya lagi ngidam ikan asin, ikan peda. Saya bilang, udah kasih aja 1.000 lah. Gitu ya. 1.000 atau berapa tuh ya. Nah jadi saudara butuh urapan, mau dagang, mau WL, mau singer, apapun. Ya. Karena itu memang sebagai murid Kristus, ya, job kita, pekerjaan kita, apapun. Jangan dikotomi, bedain, oh nih, pekerjaan rohani. Enggak. Semua pekerjaan kalau dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu pekerjaan rohani. Dan kita butuh urapan. Amin, saudara? Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ya, di situ dikatakan, bisa next. Jadi ada 3, bagaimana Roh Kudus bekerja. Turun atas orang percaya, itu caranya. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus itu dimeteraikan. Tujuannya supaya orang percaya itu jadi saksi. Jadi bukan gagal-gagalan, untuk jadi saksi. Karena kita perlu kuasa itu supaya bisa jadi saksi. Sasarannya supaya seluruh wilayah, bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu mendengar Injil, diselamatkan. Karena Injil orang bisa diselamatkan. Nah, Lukas 24 ayat 49 dikatakan begini. Lihat, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi jelas yang mengirim Yesus, karena dia yang minta. Namun kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi saudara sekalian diperlengkapi dari kekuasaan tempat tinggi. Jadi asal kuasa itu dari atas. Amin saudara sekalian. Yang ngirim itu Yesus. Nah yang menarik kata mengirim, itu kata kerja present continuous. I am sending you what my father promised. Aku mengirimmu, itu present continuous tense. Aku mengirimmu artinya sedang mengirim. Sedang akan mengirim. Dan betul kalau suruh baca cerita tentang pencurahan Roh Kudus, itu 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, I'm sending you. Ini diucapkan 10 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan. I'm sending you what my father promised. Itu terjadi. Itu disebut present continuous. Asal kita tinggal di Yerusalem, di kota itu. Butuh ketaatan, saudara. Supaya kita diperlengkapi. Jadi ternyata kuasa itu memperlengkapi kita. Seperti seorang prajurit ketika perang itu dipakai baju. Endusaste, itu diperlengkapi dari kata Yunaninya gitu. Dipakein baju. Sehingga ketika panah tertuju kepadanya, itu nggak menembus kulitnya, nggak menembus tubuhnya. Itu memakai kata enduo. Enduo itu artinya dicelupkan clothing, kayak baju gini. Nah, ini kan jaket ya. Itu ketika dipakai, tubuh saya ada di dalamnya. Nah, ini kan tebal. Dia bisa tahan angin, saudara. Nah itu, kalau baju prajurit itu bisa tahan panah. Sama, kalau kita dicelupkan oleh kuasa Roh Kudus, kita tahan terhadap masalah. Makanya orang diurapi Roh Kudus, nggak dikit-dikit nangis, takut. Dia akan hadapi masalah. Itu hebatnya. Makanya dia bisa jadi saksi. Dia lihat, kok lu beda ya? Ya beda. Kalau nggak beda, sama aja. Orang percaya nggak percaya sama aja, sasamiwon. Sama saja samimawon. Nggak bisa jadi saksi. Makanya, saudara sekalian, kuasa itu diberikan dari atas. Yang namanya dari atas, itu pasti dahsyat. Amin, saudara sekalian. Karena apa? Asalnya dari atas. Nah, di kisah 2 ayat 1, turun atas orang percaya, itu terbukti pada hari Pentakosta. Kisah 2 ini, saudara, judulnya, perikopnya, Pentakosta. Nah, kalau ayat 14-nya, pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu Pentakosta. Ayat 14-nya khotbah Petrus. Nah, orang yang khotbah dengan urapan Roh Kudus itu beda.
Bukan hanya sekedar presentasi, tetapi ada hasil, ada buah. Nah, coba kita baca. Kelihatan nggak saudara? Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50, perayaan Pentakosta itu hari ke-50, itu panen gandum. Melimpah, kemudian dirayakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi yang percaya pada waktu itu 120 orang, 120. Jadi udah lumayan. Tiba-tiba turunlah dari langit. Jadi turunnya dari langit, dari atas. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka itu menantikannya sambil duduk berdoa. Makanya saudara sekalian kalau mau merasakan kuasa Roh Kudus, mengaktifasinya, saudara harus banyak berdoa. Amin. Ada gereja-gereja yang merayakan atau mengadakan ibadah 10 hari. Gereja kita dulu begitu. Hari 10 hari itu bisa rata-rata 60. Itu kan luar biasa, saudara. Makanya gak heran ketika kita berdoa minta gereja yang lebih besar, ya Tuhan kabulkan. Ini saudara, gereja kita ini kan lumayan. Tapi kita butuh kebersamaan untuk berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Jadi bisa bukan hanya 200, 300, 1000, 2000 bisa. Gak ada yang amin saudara ya. Asal duduk berdoa, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi hinggap pada mereka masing-masing. Memang gereja itu eklesial, komunal, berkumpul. Tetapi dia juga individual. Karena dicurahkan kepada masing-masing. Makanya perlu persekutuan secara pribadi dan juga persekutuan secara komunal. Amin saudara sekalian. Ketika saudara percaya Yesus dibaptis, harus ikut ibadah. Ya, Stephen rajin. Percayalah, kau akan dipakai Tuhan, kau akan berubah menjadi saksi. Itu tuh saudara. Saya udah buktikan. Kenapa? Kuasa itu dahsyat. Karena dikatakan apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada 15 bahasa yang mereka katakan. Padahal mereka itu orang Yahudi kebanyakan. Tapi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Libya, bisa bahasa Mesopotamia, dan bahasa-bahasa lain. Itu kan luar biasa. Betul nggak saudara? Next. Nah ini ayat 14 itu kalau sudah baca Alkitab ini, judulnya Khotbah Petrus. Petrus itu murid Yesus yang senior. Karena umurnya lebih tua daripada Yesus. Yesus kan umurnya pada waktu itu 30-an. Petrus kemungkinan 35. Jadi dia lebih tua. Makanya dia lebih banyak yang ngatur. Nah dikatakan, di gereja kita tadi, ada pinter juga dia. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara apa? Nyaring. Suara saya bisa terdengar ini karena ada sound system. Ada subwoofer 2 malah. Ada speaker. Nah ini power system. Sound system yang punya power. Kalau suaranya nggak ada sound system, karena untuk ruangan 50 orang sampai 100 itu butuh 2000 watt. Kalau 100 sampai 200-an itu butuh 3.000 sampai 5.000. Kalau 150 sampai 300 itu butuh 5.000-an. Nah kalau 300 ke atas itu butuh 10.000. Kalau di indoor sama outdoor beda lagi powernya itu. Saya pernah ngadain ibadah di Saksana Daya Sakti, itu wattnya 10.000. Tapi karena panjang, itu tidak nyampe sampai belakang. Nah untuk suara nyaring bisa terdengar, itu butuh power. Amin. Waktu saya baca ini suara nyaring, ini gimana Petrus? Waktu itu kan gak ada sound system. Seperti sekarang, betul nggak? Ya, saudara kan suka datang tuh ya, di Senayan ada ibadah apa begitu. Itu power sistemnya ratusan ribu watt, saudara. Makanya bisa terdengar. Nah, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ini khotbahnya. Makanya kalau dengan khotbah itu harus penuh minat. Amin. Nah, pendeta juga mesti pinter-pinter, jangan ya ngomongnya saudara-saudara. Saya mau khotbah nih. Ini kurang tinggi nih, saya tinggi ini saudara ya. Kan lebih tinggi kan? Kalau gini lebih enak nih ngeliat saudara juga ya. Ada yang beleknya sampai saya lihat tuh saudara ya. Kata-kata mesti kenceng, mesti atraktif, mesti modal. Nah itu. Tadi sampai mana? Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi. Jadi ketika khotbah bukan hanya 2-3 kalimat yang dilontarkan. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ada kesaksiannya. Amin saudara. Dan ia mengecam. Jadi ketika khotbah juga ada yang dikecam, ada yang ditegur. Dosa itu terutama. Jangan sampai aktif-aktif rajin, tapi punya selingkuhan. Nggak ketahuan sih, saya simpan di kota. Makanya disebut
si maskot, ya, simpenan amoy satu kotak. Ya, karena di kota. Kalau di desa, simpenan perempuan desa. Ya nggak bisa, itu mesti dikecam. Amin saudara. Ada pendeta yang selingkuh tapi bisa khotbah. Hebat nggak saudara? Itu setan loh kayak begitu. Bisa ya. Oh, tahu. Sampai punya anak. Ya, sampai akhirnya stop. Pak. Jangan undang dia, Pak. Dia selingkuh, punya anak. Nah, akhirnya stop tuh. Karena yang bilang itu tahu. Makanya mengecam, menasehati. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini jahat terus kan. Zaman dulu aja udah jahat. Itu kasus Vina. Vina tahu ya? Aduh, sampai saya ikutin, ini siapa yang bunuh ya? Ada 11 orang siapa yang bunuh. Aku Vina, ini sampai mau nyusup begitu. Orang udah mati kok bisa masuk. Nah, itu jahat saudara ya. Gimana kok bisa begitu? Orang yang gak bersalah bisa dimasukin penjara. Terus yang salah itu kemana tuh? Sampai saya pusing ngikutinnya. Nah sekarang angkatan jahat, kita butuh Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Karena percaya, dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Untuk bisa bertambah 3.000 jiwa itu butuh kuasa yang menggemakan. Dan saya percaya yang bisa menggemakan khotbahnya Petrus itu kuasa Roh Kudus. Nah sama, kita mungkin kalau menggemakan gini udah teknologi kan. Pak Jaya tinggal tambahin gainnya, tinggal atur middle-nya atau twitternya. Atau apanya tuh, bassnya, treble-nya. Ya, dia kan tahu saudara ya. Suara saya di pas, saya suka nih. Ya. Suara saya kan semerdu Ahmad Albar saudara ya. Nah, jadi saudara itu, ya, Roh Kudus ditempatkan itu untuk memberi kuasa sesuai dengan amanat agung. Dan ketahuilah aku menyertai kamu tadi itu senantiasa. Nah, Efesus 1 ayat 13 itu kan yang menulis Paulus. Paulus tuh tahu kuasa Roh Kudus. Sebab yang membuat dia bertobat ketika dia mau menganiaya, itu saya percaya. Ya. Yesus datang menampakkan diri, kemudian dia jamah. Ya. Dia memang buta selama 3 hari. Tetapi Tuhan menyembuhkan. Makanya dia bilang begini, ketika kamu percaya, ya tadi kan, terima Roh Kudus, dimeteraikan, ditempatkan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus dijanjikan itu ditempatkan ya, dalam diri kita. Makanya sebenarnya kita ini baik Roh Kudus. Yang harus kita jaga kekudusan hidup kita. Terjemahan sederhana Indonesia. Dan oleh karena itu, Allah memberikan Roh Kudus yang sudah dijanjikannya kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian adalah milik kepunyaannya. Kalau bahasa Inggris mengatakan diberikan sebagai down payment. Artinya uang muka. Ya, uang muka. Kalau kita beli sesuatu, biasanya diminta uang muka. Misalnya rumah. Rumah uang mukanya berapa? Ada yang kredit KPR nggak ya? Tahu ya? Berapa ya? 20% atau 30%, betul nggak? Makanya kalau nggak ada uang muka 0%, saya kan kerja di bank 15 tahun. Itu nehisi nilai kita itu berjaya. Nggak mungkin. Kalau orang keuangan tahulah, itu janji pepesan kosong. Nggak mungkin. Terlalu lama. Saya kan sekali pernah tuh, KPR. 15 tahun di rumah saya. Ya puji Tuhan, belum sampai 10 tahun, itu udah lunas semua. Saya ambil lagi yang kedua. Untuk apa? Yang lebih gede. Begitu. Nah, butuh down payment. Nah, Roh Kudus itu tempatkan sebagai down payment. Sebagai apa? Uang muka. Bahwa keselamatan itu jadi milik kita. Amin, saudara sekalian. Karena kita itu miliknya. Pasti diselamatkan. Makanya diberikan kuasa. Kuasa seperti apa? Dikatakan, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Jadi kuasa seperti apa? The power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Amin. Coba katakan the power of the Holy Spirit. Nanti kalau suami atau istrinya nggak datang, ditanya, apa khotbahnya? The power of the Holy Spirit. Nah, gitu saudara, bahasa Inggris dikit ya, walaupun berepetannya. The power of the Holy Spirit itu datangnya dari atas, diturunkan atas orang percaya. Itu digenapi pada hari Pentakosta sebagai inaugurasi. Bahwa setelah Yesus naik ke atas, ke surga, itu dia menyertainya dengan Roh Kudus. Makanya saudara sekalian, orang Kristen itu orang berbahagia. Dia akan kuat menghadapi masalah apapun. Sakit penyakit, dia nggak takut. Kemiskinan, dia nggak takut. Dulu salah satu yang membuat saya agak sulit untuk mengambil keputusan full time, saya takut susah, takut miskin. Padahal bekas orang miskin, orang susah. Jadi saya takut kalau nggak ada duit lagi begitu. Sekarang saya kagak takut loh. Kalau kagak makan, ya udah nggak usah makan. Nanti lapar Pak, ya nggak apa-apa, anggap aja puasa, betul nggak? Puasa kan nggak makan. Jadi nggak akan takut apapun, nggak punya duit, udah jalan terus.
Ya, begitu saudara. Nah, kuasa itu yang diberikan Yesus itu sumbernya itu jelas dari atas, bukan dari dunia ini. Amin, saudara sekalian. Dari atas, di mana Yesus berasal. Jadi itu luar biasa. Nah, Efesus 1, tadi kan Efesus 13. Itu dimeteraikan. Nah, ayat 19 itu dijelaskan kuasa seperti apa tuh yang ditempelkan ketika ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Ingat, kita yang percaya. Kalau nggak percaya, Roh Kudus nggak ada di dalam dirinya, nggak mungkin ada kuasa. Dia hanya kemampuannya sesuai dengan ya keterampilan yang dia udah latih. Ada orang yang public speakingnya bagus. Ketika ngomong, subjek, predikat, objek, keterangannya itu jelas. Ada orang kan subjek predikatnya dibulak-balik. Tapi karena udah dilatih, dia bisa. Tapi kalau kuasa Roh Kudus, mungkin kita tutur kata kitanya, mungkin nggak urutannya sesuai subjek, predikat, objek, keterangan. Tetapi orang bisa ngerti, bisa bertobat. Itu karena pekerjaan Roh Kudus, kuasanya yang luar biasa. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa. Jadi kuasa yang diberikan Roh Kudus itu kuasa luar biasa. Katakan kuasa luar biasa. Yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian. Itu yang dipakai untuk membangkitkan Yesus itu kuasa Roh Kudus, the power of the Holy Spirit. Dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama dengan Allah di sorga. Kalau versi mudah dibaca, dan kamu akan tahu bahwa kuasanya sangat besar. Bagi kita yang percaya, bagi kita yang percaya Yesus, katakan amin. Nah, itu bagi saudara tuh kuasa itu. Kuasa yang sama, kuasa itu sama kuatnya dengan kekuatan besar. Kuasa luar biasa, kekuatan besar itu terjemahan dari satu kata yang sama, dunamis. Yang dipakainya untuk membangkitkan Kristus dari kematian. Jadi jelas kuasa yang diberikan itu dahsyat, luar biasa. Nah, ketika saya meneliti kata kuasa, di Alkitab itu ada 270 kata kuasa, power. Ternyata ada 5 jenis bahasa Yunaninya. Yang pertama itu exousia, 103 kali. Exousia itu ditulis, kata exousia Yunani itu dari ditulis 103 kali, lumayan banyak. Itu power of authority, kapasitas, hak. Hak itu maksudnya begini, kalau polisi, kenapa dia bisa nilang, bisa stop pengendara? Karena dia diberi otoritas. Sama ketika saya kerja, saya diberikan otoritas masuk ke ruang-ruang yang diotorisasi. Artinya nggak bisa masuk sembarangan orang, supaya bisa ngecek. Kalau cleaning service itu diberi masuk hanya tertentu, ruangan tertentu. Dikasih itunya, kartunya, nggak bisa, dia sembarangan semua masuk. Itu hak itu begitu, saudara. Nah sama, saudara juga diberi hak menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, exousia, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara diberi hak. Makanya saudara bisa mengusir setan. Gak usah takut. Amin, saudara sekalian. Saudara punya otoritas. Jangan diintimidasi. Gelap begitu, ada pohon bilang, numpang-numpang anak babi mau ngencing. Gak usah. Itu merendahkan diri saudara. Anak babi. Kapan babi punya anak seperti saudara? Jangan. Dulu saya sempet tuh. Ada, bukan papi saya sih yang pesan. Kalau tempat gelap atau tempat hutan atau apa, kalau mau ngencing numpang-numpang. Saya mikir numpang-numpang ini siapa ya? Numpang kemana? Lu bilang begini, permisi, anak babi mau kencing. Gitu. Gak usah. Ya asal jangan sembarang depan rumah orang suruh ngencing, ya gila saudara. Penting aja. Nanti dia kena, salah sendiri lu di situ. Saudara punya otoritas, itu contohnya saudara. Amin saudara. Kemudian kata kuasa itu juga dari kata Yunaninya energeo. Nah tadi itu ergo itu dari kata energo, itu dari kata n itu di dalam. Ergon itu bekerja di dalam. Jadi energi itu dari kata energeo itu. Effectual working, be operative. Jadi bisa beroperasi. Iskus. Nah, iskus itu dari bahasa dasarnya eskon. Eskon itu echo. Nah, itu yang menggembahkan suaranya si Petrus. Sehingga 3.000 orang, di mana 3.000 orang itu membutuhkan supaya bisa dengar, itu butuh ratusan ribu watt. Tetapi tidak ada pada waktu itu. Kenapa mereka bisa dengar? Pasti ini kuasa ini. Itu nggak saudara? Kalau nggak mungkin. Logikanya itu begitu. Kratos itu dominion. Mendominasi. Makanya kalau lewat gang sempit begitu, gelap, orang nggak usah takut. Amin. Jangan-jangan nih ada hantunya Vina. Jangan takut. Lewat aja begitu saudara sekalian. Kalau di kuburan. Ini siapa yang takut sama kalau malam di kuburan?
Saya bukannya takut gondoruo, saya takutnya apa kalau itu lewat di situ gelap. Kita nggak hati-hati, ada begal, betul nggak? Ada rampok, begitu. Nah, yang terakhir, dunamis. Nah, dunamis ini paling banyak. Setelah eksosia, dunamis. 120 kali. Nah, itu ada tuh, saudara. Ya. Nah, tujuan kuasa ini diberikan kepada orang percaya, supaya menjadi saksi. Makanya kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan efektif menjadi saksi. Meskipun mungkin nggak sekolah teologi ya. Amin, saudara sekalian. Di bidang atau di kalangan saudara, kalau saudara bersaksi, efektif. Bagaimana bisa efektifnya? Coba klik. Dunamis, ini yang paling banyak, ada 100 berapa kali tuh? Ada 120 kali. Itu definisinya kuasa, kekuatan, ability, kesanggupan, efikasi, manjur. Kemudian energi, itu sama tuh, tadi energon. Jadi dunamis itu menghasilkan energi. Makanya ada kata dinamit itu dari kata itu tuh. Dinamit itu bisa meledakkan, walaupun mungkin cuma berapa kilo, meledakkan gedung yang tinggi. Karena ada kuasanya, ada energinya. Nah, untuk bisa memindahkan sesuatu kita butuh energi, betul nggak? Untuk merubah sesuatu itu butuh energi. Yang oleh Albert Einstein, energi itu rumusnya E sama dengan mc kuadrat. M itu massa, C itu kecepatan cahaya dipangkat 2. Jadi untuk bisa memindahkan ini nih, yang beratnya mungkin 200-300 gram, ini butuh tenaga. Nah, ini kan 100 gram, 120-200 gram. Tapi kalau 150 kilo, itu tenaga mesti besar. Nah, sama untuk mengubah hidup kita, itu butuh kuasa, yang namanya miraculous power. Suatu ketika murid-murid Yohanes tanya kepada Yesus, karena disuruh sama Yohanes, coba tanyakan, apakah engkau yang akan datang itu? Nah, jawaban Yesus itu menarik. Ali bisa bantu ya. Di Matius pasal 11 ayat 5. Ini jawaban Yesus atas pertanyaan muridnya Yohanes. Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Itu kan miraculous power, itu dunamis itu. Nah, mungkin orang buta bisa melihat itu gimana? Operasi katarak. Ya. Orang buta bisa melihat kalau bola matanya kagak ada gimana? Saya pernah khotbah khusus tentang orang buta, menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta, ada yang dibrepetin sama tanah lempung gitu, ada yang langsung diludahin begini. Gitu. Untung Yesus gak doyan pete sama jengkol. Kalau enggak, apaan ya? Tapi kalau orang mau sembuh, meskipun ludahnya bau jengkol, dia nggak peduli, betul nggak? Kenapa? Dulu saya sampai bilang, ini kok orang gila ya? Jadi dukunnya bilang, kalau lu mau sembuh, lu telen tuh ee-nya kambing. Lu dengan yakin, nanti lu sembuh. Saya bilang, gimana bisa sembuh? Nanti kalau lu saksi, lu simpen tuh. Bagaimana kok itu disimpen? Tapi namanya mau sembuh, dia telen tuh. Kira-kira gimana rasanya? Nah, Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam cara. Dengan usap, sembuh. Itu miraculous power tuh. Nah, yang menariknya, ini kan bicara soal kuasa, miraculous power. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan. Yang miskin kepada orang miskin, diapain? Diberitakan kabar baik. Bukannya yang miskin diperkaya. Tadinya naik sepeda, naik motor, naik mobil niaga jadi mobil sedan jadi mobil Alphard. Bukannya begitu, diberitakan kabar baik, artinya diubah supaya menjadi seperti Kristus. Jadi simultan nih, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi saksi. Bersamaan itu juga, kita harus di-gospelize, harus diubah, sehingga hidup kita sepadanan dengan Injil. Itu baru menjadi saksi yang efektif. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena orang akan berkata, orang sebaik dia, nggak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Pasti benar. Tapi kalau jadi Kristen mabok-mabokan, apalagi waktu Natal, minum bir, minum whisky, kemudian mabok, sambil nyanyi Kristen, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, Indomie selera. Nah, ini Kristen nyanyi begini. Jangan saudara ya, jangan begitu kelakuan. Nggak bisa jadi saksi. Ya, jadi Kristen begitu dengan gua nggak mabok. Bini gua kasih empan, gua kasih duit gaji gua, dia malah minta bininya. Gimana? Bininya kerja dari pagi sampai siang di rumah, kerjaan lagi. Dia mah enak main TikTok-TikTokan gitu. Ya nggak bisa, kita harus jadi saksi, amin.
Di KPBI saya bilang, jangan nganggur, pantang nganggur, kerjaan apa aja dah. Ya, saya kagak peduli seluruh sekalian. Ya, kemarin waktu pulang hari Sabtu, aduh mobil kotor, saya udah capek betul. Sorenya saya cuci. Cuci mobil pun keringetan. Ada orang yang nyuci mobil sampai setruk. Kenapa? Itu kan kolong-kolong dilap kan. Aduh. Itu kan bukan mobil saya, saudara. Mobil dia nih, saudara. Tapi kan saya yang pakai. Jadi mesti cuci sendiri kalau nggak ada mbak, saudara ya. Mesti rajin. Nah, tujuannya tadi jelas supaya kita bisa menjadi saksi. Amin, saudara sekalian. Sehingga apa? Semakin banyak orang yang mendengar kesaksian yang kita sampaikan, pada akhirnya juga menjadi murid. Next. Nah, ini saudara. Jadi pada akhir nanti semua orang juga menjadi murid Kristus. Nah, sasarannya bukan hanya rumah tangga kita yang mengenal Kristus, tetapi juga kiri kanan tempat kita berinteraksi itu bisa mengenal Kristus. Makanya bukan hanya Yerusalem, tapi Yudea. Yudea itu provinsi. Samaria itu lintas provinsi. Kemudian apa? Ujung bumi. Tadi dimanapun kita berada. Nah, kalau sudah perhatikan Yerusalem, Yerusalem itu kota kecil di Palestina, di Israel sana. Itu setitik tuh. Kemudian Yudea itu selingkaran kecil. Samaria tuh ujungnya lagi tuh. Nah, sampai ketika Paulus itu sampai ke Eropa, Turki. Bukan, saudara ya? Kalau saudara nanti pergi ke Israel, itu nanti ada mampir ke Turki. Bisa jalan-jalan tuh. Itu udah 7 jemaat tuh di situ. Ya. Dari merah, biru tuh sampai hijau tuh. Sampai sekarang. Kenapa bisa menggaung, menggema sampai saat ini? Di mana kekristenan berjumlah 2,4 miliar. Jadi orang Kristen, orang yang percaya Yesus, itu 2,4. Jadi jangan saudara berpikir yang mayoritas di dunia ini agama lain. Kristen. Itu karena Roh Kudus bekerja. Jadi Injil bisa bergema itu karena kuasa Roh Kudus. Dan ada orang-orang yang bersedia. Diutus. Nah, kalau saudara mungkin bukan misionaris yang mungkin ke Papua, dimanapun saudara berada, saudara jadi saksi, amin. Saya suka diminta untuk pelayan di orang-orang yang pemulung, di taman. Itu nggak ada sound system. Karena saya tahu itu, saya bilang, Tuhan tolong suara saya, kan memang suara saya suara yang kecil, yang memang bawaannya kecil. Beda. Kalau orang dari pesisir, suaranya itu besar-besar. Kalau panggil anaknya juga keras. Kenapa? Biasa. Kalau saya kan kalau dipanggil cep, begitu. Coba kalau orang, maaf ya, orang yang di pesisir, udah biasa. Saya jarang panggil cep, enggak. Jadi suara saya nggak punya power gede. Di situ terbuka. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan tolong supaya dengar. Puji Tuhan, saudara sekalian. Begitu ada yang sakit lagi, aduh saya tergerak, saya doain. Puji Tuhan tuh saudara. Udah kanker otak stadium akhir, saya bilang, aduh, gue doain besok mati nih. Saya pelayan lagi diundang, dia seger. Dulu kan udah begini nih, begini. Saya bilang, wah luar biasa nih. Memang nggak langsung bisa berdiri dari kursi roda. Nah itu butuh kuasa. Amin, saudara sekalian. Jadi bukan hanya di mimbar, bukan hanya di pelayanan di mungkin tempat-tempat yang kumuh. Saya lagi mau diundang itu masuk ke kolong jembatan begitu. Jadi kalau masuk kolong jembatannya mesti begini. Begitu. Kemudian wanti-wanti. Bapak jangan pakai baju yang bagus-bagus. Baju yang secukupnya aja. Sebab apa? Bau. Yang itu aja saudara, itu memang lumayan saudara. Nah jadi untuk bisa melayani gitu, aduh, saya bilang istri saya kuat nggak dibawa begini ya. Saya belum coba tuh saudara ya, karena waktu itu pas keburu yang menyelenggarakan itu meninggal, kena sakit apa begitu, meninggal. Nah jadi saudara sekalian, bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja? Dia turun atas orang percaya. Supaya orang percaya menjadi saksi, sehingga seluruh wilayah, dimanapun kita berada, itu mendengar Injil. Makanya Yohanes 15 ayat 26-27, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.